Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Augusta Sarananda dengan NIM 24409116010 dari Sistem Informasi A Angkatan 2024. Eh, Maksud saya di sini adalah untuk melakukan presentasi hasil dari pengerjaan mini project pertama untuk praktikum sistem basis data, yang dimana tema yang saya angkat pada mini project ini yaitu sistem basis data untuk tempat hiburan time zone. Kita bisa mulai. Jadi pembahasannya yang akan kita bahas, yang pertama ada dari background, problem formulation, entity dan attribute, database design, ERD dan ERDs, queries implementation, dan conclusion. Kita langsung mulai ke background dari time zone sendiri. Jadi, time zone adalah pusat hiburan keluarga yang menawarkan permainan arcade modern, mesin simulasi, dan atraksi interaktif. Sebagai pelopor arena permainan digital di Indonesia, Time Zone memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan dan aman untuk semua usia. Jadi, Time Zone ini sendiri merupakan pusat hiburan keluarga yang sudah didirikan dari bulan Mei tahun 1978, yang dimana pada pada tahun ini Time Zone sudah dapat dijumpai di mall-mall terdekat Anda. Eh, Lanjut, untuk problem formulation-nya, ada yang pertama dari masalahnya, yaitu permasalahannya adalah sistem pengelolaan data permainan, transaksi, dan keanggotaan di time zone masih belum terintegrasi dengan baik. Jadi, dengan adanya masalah ini, memiliki dampak operasional dan dampak akhir. Jadi, daripada pada dampak operasionalnya, ada yang pertama, pencatatan transaksi kartu permainan seringkali tidak akurat. Lalu, ada data pelanggan dan keanggotaan tidak terpusat, yang dimana ini menyulitkan analisis loyalitas. Selanjutnya, ada monitoring mesin game yang tidak efisien, yang dimana ini sulit untuk melacak riwayat kerusakan. Lalu yang terakhir, ada proses pelaporan pendapatan dan perawatan mesin memakan waktu karena datanya yang tersebar. Lalu, dengan adanya dampak operasional ini, maka ada dampak akhir, yang dimana dampak akhirnya adalah menurunkan kualitas layanan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan berkurang karena data transaksi atau loyalty tidak tercatat dengan baik. Lalu yang terakhir, efisiensi operasional perusahaan berkurang yang menyebabkan memengaruhi keuntungan yang jangka panjang. Nah, dengan adanya permasalahan dan dampaknya ini, maka kita membutuhkan solusinya, yang dimana ini seharusnya solusi itu solusi kita adalah membangun sebuah sistem basis data yang terintegritas, yang dimana ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita langsung lanjut ke pembuatan database-nya. Yang pertama kita membutuhkan entitas dan atributnya. Jadi kita sudah membuat 5 entitas, dan masing-masing entitasnya ada 5 atributnya. Yang dimana pada entitas pelanggan kita dapat melihat ada atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama, email, nomor HP, dan tanggal daftar. Nah, selanjutnya ada entitas kartu main. Itu ada atribut ID kartu sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key dari entitas pelanggan, saldo, tanggal aktif, dan status. Nah, selanjutnya ada entitas mesin game, yang mana eh, atribut pada entitas mesin game ini ada ID mesin sebagai primary key, nama game, jenis, biaya main, dan status mesin. Selanjutnya, ada entitas transaksi dan pegawai, yang dimana pada entitas transaksi ada atribut ID transaksi sebagai primary key, ID kartu, foreign key dari tabel kartu main, ID mesin, foreign key dari mesin game, lalu ada tanggal transaksi dan biaya. Lanjut pada entitas pegawai, itu ada ID pegawai, nama nama pegawai, jabatan pegawai, shift, dan nomor HP pegawai.
kita sudah memasuki langkah selanjutnya itu database design. Nah, di design ini kita sudah membuat tabel dari kelima entitas sebelumnya beserta dengan atributnya. Jadi, pada tabel tersebut terdapat 5 tabel juga yang mengikuti dari entitasnya. Kita bisa melihat yang pertama dari tabel pelanggan. Pada tabel tersebut kita dapat melihat ada nama dari atributnya beserta dengan tipe data, nullable, default, dan primary key. Lanjut, di sini ada tabel kartu main beserta dengan atributnya dan tabel mesin game. Kemudian pada slide terakhir ini ada tabel untuk transaksi dan juga untuk pegawai. Kita lanjut ke ERD dan ERDs-nya, di mana eh, pada ERD-nya kita dapat melihat di sini sudah saling terhubung satu sama lain, mulai dari pelanggan, kartu main, transaksi, mesin game, dan pegawai. Nah, setiap dari relasinya ini mempunyai masing-masing kardinalitasnya, yang dimana kita bisa mulai dari pelanggan dan kartu main. Dia kardinalitasnya one to many, pelanggan one, kartu main to many. Nah, kita bisa baca dari artisnya. Kita mulai dari ini. Setiap pelanggan dapat memiliki satu atau lebih kartu main. Dan juga setiap kartu main hanya dimiliki oleh satu dan hanya satu pelanggan. Dan begitu pula untuk yang lainnya. Ada dari kartu main dan transaksi, transaksi ke mesin game, pegawai, dan ke mesin game. Kita lanjut. Kita sudah memasuki ke implementasi dari query yang akan kita jalankan, yang dimana yang pertama kita bahas adalah query yang untuk DDL. DDL adalah Data Definition Language. Nah, di query DDL ini ada beberapa query, yaitu yang pertama adalah query create untuk nge-create table atau membuat table. Terus ada query alter untuk mengubah kolom dari tabel, seperti misal pada tabel kartu main, kita ingin mengubah kolom status untuk mengubah namanya menjadi status member. Terus ada terangket untuk eh, menghapus isi dari tabel dan drop table untuk menghapus tabel itu sendiri. Lanjut ke query implementation yang DML atau data manipulation language. Itu ada 4 juga. Yang pertama ada insert untuk menambahkan record data kepada tabel. Terus ada update untuk mengubah atau memperbarui record data yang sebelumnya sudah ada pada tabel. Terus ada delete untuk menghapus record data pada tabel, dan select. Select ini untuk menampilkan data pada tabel yang diinginkan. Seperti misal, pada select ini kita ingin melihat apa aja isi dari data pada tabel pelanggan, dan kita mendapatkan outputnya, yaitu kita bisa melihat isi dari tabel itu, mulai dari ID-nya, terus ada nama, emailnya juga terisi, ada nomor HP, dan juga tanggal daftarnya. Oke, eh, setelah panjang lebar menjelaskan, kita sudah memasuki ke bagian kesimpulan atau conclusionnya, yang dimana sistem basis data time zone dirancang untuk mengintegrasikan data pelanggan, kartu main, transaksi, mesin game, dan pegawai agar pengelolaan lebih terstruktur dan efisien. Dengan adanya sistem ini, pencatatan menjadi lebih akurat, proses operasional lebih cepat, dan kualitas layanan kepada pelanggan dapat ditingkatkan. Sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narendra Augusta Surinanda. Peace out.